Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa GKPS TV, dimanapun Ibu Bapak, Saudara, Saudari berada saat ini. Apa kabar? Berharap semuanya kita tetap semangat dan mampu merasakan kebaikan dan berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Sang Sumber Hidup, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau Engkau melayakkan kami untuk menerima firman-Mu yang adalah roti kehidupan bagi kami. Kiranya Engkau, ya Roh Kudus, menuntun kami untuk mempercayainya dan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Kristus, kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis di kitab Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang baru saja kita dengar dari firman Tuhan adalah undangan yang paling indah bagi semua orang. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Undangan dari Roh Kudus Allah dan gereja yang adalah mempelai Kristus. Kita membaca tadi bahwa roh dan mempelai itu mengundang semua orang. Barang siapa, yang berarti itu ditujukan untuk saudara, untuk Anda. Jika Anda telah menunggu undangan itu, inilah dia. Undangan 100% gratis. Tidak perlu khawatir memikirkan apa yang akan dikenakan, karena Tuhan Yesus akan memberi Anda, setiap kita, jubah kebenaran dan mahkota kehidupan. Datanglah. Ini sebuah undangan untuk setiap orang yang kelelahan dan kehausan. Datanglah adalah panggilan bagi mereka yang telah mati dalam dosa-dosa mereka. Merekalah yang bersedia datang dan minum dari air kehidupan. Undangan ini mengundang kita untuk mengambil air dengan cuma-cuma. Air kehidupan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk diterima di surga, kecuali menerima pemberian yang cuma-cuma ini. Menerima air kehidupan. Tidak ada perbuatan yang cukup baik untuk mendapatkan jalan bagi saudara atau Anda ke surga. Tidak peduli seberapa banyak perbuatan baik yang Anda lakukan. Perbuatan baik tidaklah cukup untuk memasuki surga. Karena itu menarik apa yang dituliskan oleh Nabi Yesayas yang melukiskan gambaran yang menjijikkan untuk perbuatan baik kita yang terbaik sekalipun. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kata kain kotor dalam bahasa Ibrani adalah ukabeget ehdim. Dan secara harafiah itu adalah ungkapan seperti kain bekas menstruasi. Maaf jika itu menjijikkan Anda. Tetapi itu ada dicatat di Alkitab sebagai gambaran. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Semua tindakan kita adalah sebuah kejijikan bagi Tuhan karena tidak akan bisa menjadi tiket untuk kita boleh memperoleh surga itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita memikirkan, karena kasih dan belas kasihan Tuhan telah menyediakan jalan bagi kita untuk tiba ke sana. Jalan itu datang dengan harga yang luar biasa, pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi ketika kemudian kita mengambil harga yang mahal itu, melemparkan harga hadiah itu kembali kepada Tuhan, masuk ke dalam surga, kedengarannya agak tidak ada harapan. Jika kita melakukan itu karena kemampuan kita. Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang sudah mati tidak akan bisa melakukan apapun untuk diri mereka sendiri. Satu-satunya yang dapat dilakukan orang yang sudah meninggal adalah berbaring, mati, dan itu saja. Dan begitulah tidak ada harapan bagi kita untuk memperoleh keselamatan tanpa anugerah Tuhan, air kehidupan itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, kebaikan, kesalehan kita, betapa tidak terhormatnya kasih karunia Tuhan. Dan betapa tidak menghargai Kristus yang telah menanggung salib menggantikan kita. Ketika kita mencoba menyelamatkan diri kita sendiri dengan tindakan, dengan cara lain. Hari ini kita diingatkan hanya melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita diberikan hati yang baru. Hanya dengan mempercayai, mengimani kemenangan Kristus sajalah yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Itulah kuasa yang mampu mengubahkan kita, mengembalikan kita kepada Tuhan, diberikan hati yang baru. Karena hanya dengan mengimani apa yang Kristus lakukan, itulah yang menuntun kita untuk kembali kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, ketika setiap orang diberi kesempatan untuk minum air hidup secara cuma-cuma, tanpa biaya, tanpa pembayaran, semuanya itu datang dari Yesus. Karena itu, biarlah setiap kita memprioritaskan dan menempatkan very important business dalam kehidupan kita untuk datang kepada Yesus. Untuk mengimani Dia, untuk menerima air kehidupan itu. Menerima pengampunan dosa, menerima kehidupan kekal itu. Mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, karena Kristus telah mengampuni kita. Yesus adalah sumber kehidupan, sumber segala kehidupan. Yesus adalah air hidup dan roti kehidupan yang turun dari surga. Undangan itu hari ini diperdengarkan bagi setiap kita yang haus dan lapar. Untuk datanglah, minumlah secara cuma-cuma. Datanglah, minumlah, dan hiduplah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, undangan ini terbuka bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras atau kedudukan, agama apapun. Semua orang dipersilahkan untuk berpartisipasi dalam anugerah keselamatan yang diberikan melalui iman kepada karya Kristus yang telah selesai di Kalvari. Yesus adalah air kehidupan itu. Dan barang siapa yang bersedia menerimanya, menerima karunia hidup kekal. Ya, kehidupan kekal adalah anugerah yang cuma-cuma. Namun,
agar anugerah itu menjadi milik Anda. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengulurkan tangan, menyerahkan hidup kita untuk menerima kehidupan itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Dan di Kisah Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Marilah, siapapun dirimu, marilah. Marilah minum air kehidupan. Undangan telah diberikan. Apakah kamu mau menerimanya dari Kristus? Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk undangan yang begitu indah. Undangan untuk menerima air kehidupan. Undangan untuk datang kepadamu, Sang Pemilik kehidupan. Sehingga kami boleh bersuka cita di dalam kekekalan dan juga di tengah-tengah dunia dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu untuk boleh dituntun datang bertekuk lutut, memuliakan dan bersujud kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam Kristus kami memohon. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. GKPS